kita yang sedang mengalami keterpurukan atau sedang mengalami masalah yang begitu berat, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama adalah minta tolong. Banyak orang ketika menghadapi kesulitan yang mungkin dia sendiri tidak bisa melewati dalam kehidupan itu masih terlalu gengsi untuk minta tolong. Minta tolong ini bukan merupakan suatu hal yang memalukan atau bukan merupakan hal yang merendahkan diri kita. Jadi meminta pertolongan secara sungguh-sungguh ini sebenarnya adalah membuka pintu kesempatan. Ya, karena tidak ada yang salah, tidak ada yang memalukan dari meminta pertolongan apabila kita benar-benar membutuhkannya. Banyak orang di luar sana yang memang ingin menolong orang lain, dan apabila kita bertemu dengan orang tersebut dan kita meminta pertolongan dengan sungguh-sungguh, ada beberapa orang yang memang akan menolong dengan senang hati gitu. Jadi ini juga merupakan memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan hal-hal baik atau untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Tetapi hal yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita menjadi orang yang mengandalkan pertolongan dari orang lain. Artinya adalah kita tidak berusaha dengan usaha kita sendiri, tetapi kita selalu meminta pertolongan dari orang lain gitu. Jadinya kita malah keenakan, kita minta pertolongan orang lain terus, dan ini membuat kita malah menjadi semakin mundur dalam kehidupan kita. Ya, jadi meminta pertolongan ini juga ada hal yang harus diperhatikan, bahwa memang harus benar-benar kita membutuhkan dan mungkin sudah tidak ada jalan keluar lagi. Mungkin kita bisa mulai meminta pertolongan oleh orang lain. Tetapi meminta pertolongan ini membutuhkan sebuah kerendahan hati ya. Membutuhkan sebuah kerendahan hati. Mungkin kalau kita selama ini merasa lebih tinggi dari orang, kita merasa lebih hebat dari orang lain, akan cukup sulit untuk meminta pertolongan ya. Ketika kita minta pertolongan, itu akan terasanya bahwa kita lebih rendah dari orang tersebut, dan tidak semua orang bisa melakukannya ya. Tetapi sekali lagi, apabila kita sedang mengalami permasalahan yang mungkin kita sendiri tidak bisa melewati dan sedang sangat sulit, maka jangan takut untuk membuka mulut kita untuk mengucapkan tolong kepada orang-orang yang tepat ya. Dan setelah meminta pertolongan, setelah diberikan, kita harus kembali berusaha, kembali bangkit, dan jangan sampai lupa dengan hutang budi kita kepada para penolong kita ya. Jadi nanti ketika sudah mulai perlahan-lahan menjadi lebih baik, kita harus selalu membalas budi bagi orang-orang yang pernah menolong kita, karena itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki moralitas yang baik, ciri-ciri orang yang memiliki integritas, bahwa ketika kita pernah ditolong, maka kita akan berusaha untuk membalas jasa orang tersebut. Dan juga meminta pertolongan ini nggak cuman dengan manusia, dengan orang lain, bisa juga meminta pertolongan untuk yang di atas dari manusia ya. Jadi kita mungkin memohon, kita berdoa, kita meminta pertolongan, itu juga bisa ke figur-figur yang kita yakini, yang kita percaya. Dan yang berikutnya, harus bersabar dan tidak menyerah ya, seperti ikan salmon yang berusaha sedang berenang melawan arus, bahkan mencoba untuk melompati air terjun untuk bisa pulang ke tempatnya dan menetaskan telur-telurnya dan menyelesaikan sebuah fase dalam kehidupannya. Nah, jadi kita harus memahami bahwa setiap badai dalam kehidupan itu pasti akan berlalu. Tidak ada badai yang terus-terusan, terus nggak berhenti-berhenti, yang permanen itu tidak ada. Semua badai pasti akan terjadi dan pasti akan berlalu. Dan ketika badai itu berlalu, mungkin dari sana baru kita akan menemukan kembali cahaya matahari dan cuaca yang menyenangkan. Dengan pemahaman ini, kita bisa melihat permasalahan kita itu dengan sudut pandang yang berbeda. Artinya adalah
kita harus bertahan dengan permasalahan-permasalahan ataupun keterpurukan kita. Cobalah untuk bertahan sebaik-baiknya, jangan sampai kita menyerah. Setelah kita bertahan, setelah sekian lama dan juga dengan semua upaya yang kita lakukan, badai itu pasti akan berlalu. Coba deh kita perhatikan dalam kehidupan kita, tidak ada masalah yang permanen. Setiap masalah itu pasti akan perlahan-lahan terselesaikan dan kehidupan kita akan perlahan-lahan kembali ke posisi yang normal. Jadi kita dengan pemahaman seperti ini, jangan dulu kita cepat menyerah. Kita harus bertahan dulu, karena nanti di balik dari badai itu pasti akan ada makna, akan ada berkah ya, berkah yang lebih baik lagi yang bisa kita terima. Dan dalam kondisi terpuruk kita harus memahami bahwa semua keputusan itu selalu berada di tangan kita. Jadi kehidupan itu bisa saja mengambil seluruhnya, mengambil kesehatan kita, mengambil keluarga kita, mengambil keuangan kita, mengambil apapun yang sudah kita bangun, apapun yang sudah kita simpan, kita tabung dalam kehidupan ini, semua bisa diambil, semua bisa hilang begitu saja. Dan ketika semua itu hilang, dan ketika keterpurukan itu mulai datang, kita harus selalu ingat bahwa keputusan untuk bangkit, keputusan untuk mulai lagi dengan lembaran yang baru itu selalu berada di tangan kita. Menyerah memang juga berada di tangan kita. Jadi selalu pilihannya ada dua. Kita mau bangkit atau kita mau menyerah. Dan tentu di sini kita harus memahami bahwa kita harus selalu bangkit selama kita masih bernapas, selama jantung kita itu masih berdetak, kita harus selalu bangkit. Karena apa? Karena ketika kita bangkit, ketika kita tetap melanjutkan kehidupan kita ini dengan semua permasalahan yang begitu berat, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita sedang naik level. Sebenarnya kita sedang sedikit menjadi lebih kuat. Tanpa apapun materi ataupun kebendaan yang kita miliki dalam kehidupan kali ini, kita tetap masih bisa berbuat untuk orang lain, masih bisa menolong orang lain, tetap masih bisa menjadi orang yang baik, orang yang memiliki moral yang baik. Kita harus ingat tentang hal itu. Ya, jadi jangan sampai permasalahan itu membuat kita menyerah, membuat kita putus asa terhadap kehidupan itu sendiri, karena cerita kita itu belum selesai. Jadi kayak sebuah film gitu ya, cerita kita itu belum selesai kalau superhero-nya ini atau tokoh utamanya ini bangun lagi gitu. Kalau kita nonton film, ketika superhero-nya ini bangun lagi, biasanya kita tahu endingnya itu akan menang gitu. Coba kita bayangkan film-film action atau film-film apapun itulah yang biasa kita tonton. Mungkin di tengah-tengah film itu sepertinya kayak permasalahan itu begitu berat gitu. Jadi tokoh utamanya itu kalah, kemudian musuhnya sangat kuat sekali. Tokoh utamanya ini kayak udah terkapar dan udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tetapi kita harus ingat, ketika tokoh utamanya ini memutuskan untuk menguatkan kembali dirinya, memutuskan untuk bangkit kembali dan mencari cara lagi untuk mengalahkan musuhnya ini, biasanya endingnya adalah menang. Ya, jadi endingnya adalah menang. Kemudian tokoh utamanya ini juga membuat orang-orang sekitarnya itu selamat dan juga semuanya berbahagia, dan ini menjadi happy ending gitu. Selama kita masih bangkit, itu akhir ceritanya semua tidak ada yang tahu. Jadi endingnya itu belum selesai. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa kisah hidup kita itu belum selesai selama kita itu masih bernapas, selama kita itu memutuskan untuk bangkit kembali. Berikutnya yang harus kita perhatikan ketika kita mengalami keterpurukan adalah menurunkan ego kita. Udah terpuruk tapi masih punya ego. Ya, jadi memang ini banyak terjadi ya. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kita itu masih membawa semua atribut masa lalu kita gitu. Nah, jadi kita harus mengingat bahwa ketika posisi kita di bawah, lepaskan semua atribut kita.
jadilah orang yang sangat-sangat rendah hati ya. Jadi buang semua ego kita untuk bisa menghadapi keterpurukan itu dengan baik. Apabila Anda mengalami hal seperti ini, maka sarannya adalah cobalah untuk menurunkan ego kita, menurunkan gengsi kita ya, agar kita bisa melewati jurang kehidupan ini dengan lebih baik. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus mengandalkan kemampuan diri kita juga. Selama kita belum mengalami keterpurukan, kita harus selalu merevisi diri, harus selalu memperbaiki diri. Ketika kehidupan kita itu mengalami keterpurukan, kita itu harus ujung-ujungnya adalah mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Walaupun kita bisa meminta pertolongan orang, ya mungkin orang-orang yang pernah kita bantu akan dengan senang hati untuk membalas dan menolong kita juga. Tetapi ingat, jangan sampai kita mengandalkan semuanya terhadap pertolongan dari orang lain. Kita harus mencari cara, mencari akal bagaimana menggunakan kemampuan diri kita itu untuk keluar dari keterpurukan yang sedang kita alami. Ya, karena saya merasa bahwa tidak ada masalah hidup itu yang nggak bisa dilewatin oleh orang yang lagi mengalaminya. Tergantung bagaimana cara kita melihatnya gitu. Kalau kita ngerasa bahwa kita tidak bisa, ya pasti kita tidak bisa. Tapi kalau kita merasa bagaimanapun caranya harus bisa, maka kita bisa. Ya, jadi itu adalah dua jenis mindset yang sangat berbeda dalam menghadapi permasalahan atau keterpurukan. Kalau mindset kita adalah harus bisa, cara apapun akan kita cari. Ya, jadi lubang apapun itu akan kita cari, lubang sekecil apapun akan kita gali dan bisa menjadi jalan keluar gitu. Kalau mindsetnya adalah harus bisa. Tapi kalau misalnya ketika menghadapi masalah mindset kita adalah aduh nggak bisa, ini sulit, ini adalah di luar kemampuan saya, ya pasti nggak bisa kalau mindsetnya sudah seperti itu ya. Nah, jadi kemampuan diri ini memang harus selalu kita tingkatkan. Dan yang terakhir, menghargai proses. Jadi masalah atau keterpurukan itu juga proses ya, proses perkembangan hidup kita gitu. Kalau tidak pernah ada masalah, artinya hidup kita tidak pernah naik level. Ya, jadi kalau masalahnya berat, sangat-sangat berat dan kita bisa melewatinya, itu adalah menunjukkan bahwa kita itu naik level, bahwa kita itu sedikit lebih baik, lebih kuat. Jadi memahami hal ini, kita harus menghargai proses itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang berat banget, gimana dong, nggak ada jalan keluar? Ya sudah, salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah rendah hati, turunkan ego kita, dan jalanin aja konsekuensinya yang paling berat apa. Jadi syukuri prosesnya, hargai, jadikan pengalaman yang sangat berharga, dan jalanin konsekuensinya. Itulah satu-satunya cara terakhir dalam keluar dari keterpurukan.